Halo, assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Khairil Asnan. Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru, yakni mengenai air. Nah, air ini saya katakan merupakan sebuah molekul yang amat unik, dikarenakan kita dapat menjumpai ketiga bentuk zat yakni padat, cair, dan gas di alam. Jadi air berada pada status padat, cair, dan gas secara natural, bukan buatan. Nah, hal inilah yang tentunya menjadi poin penting. Kita harus mempelajari mengenai air. Dan air itu sendiri merupakan substansi biologis dan amat dekat kaitannya dalam bahasan biologi, bahkan seluruh cabang biologi. Oleh karena itu, di sini kita memiliki dua pertanyaan inti yang harus kita jawab secara terstruktur. Yang pertama adalah, apa pentingnya air di dalam kehidupan? Kemudian yang kedua adalah, apa saja fenomena unik yang terjadi pada air? Oke semuanya, kita masuk kepada bahasan pertama, yakni air. Mengapa air penting di dalam kajian biologi? Nah, ada satu poin penting, yakni air merupakan basis seluruh kehidupan. Jadi tidak ada kehidupan yang tidak bersinggungan dengan air. Hal inilah yang digunakan oleh para astrobiologist dalam mencari kehidupan luar angkasa. Kita dapat melihat pada banyak berita-berita misalnya yang diterbitkan oleh NASA. Science Mars Rover telah menemukan bekas bongkahan es. Mengapa ini sangat penting? Karena bekas bongkahan es ini merupakan sisa-sisa dari air, yang diyakini dari air. Dan tentunya ketika ada air, di sanalah ada kehidupan. Disebabkan semua kehidupan sangat tergantung kepada air. Itu jugalah yang menjadi basis, yang menjadi pertimbangan utama dalam mencari planet-planet yang katanya ada planet yang mampu dihuni, habitable planet. Hampir setiap bulan kita mendapatkan berita ada planet yang berpotensi untuk dihuni. Nah, semua itu berkutat pada komponen air yang ditemukan pada planet tersebut. Jadi air merupakan basis seluruh kehidupan. Kemudian yang kedua, kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yakni air tadi, sebagaimana yang saya katakan, secara alamiah dapat kita temukan dalam fase padat, cair, maupun gas. Dan semua fase ini sangat membuat kehidupan tergantung padanya. Contohnya saja, yang pertama di sini fase padat atau es. Nah, di bagian kutub sana ada binatang yang sifatnya makro. Contohnya seperti beruang, penguin, singa laut, dan banyak lagi. Semuanya bergantung kepada air dalam wujud padat, es. Mengapa? Mereka semua membutuhkan suhu yang relatif rendah untuk mempertahankan regulasi suhu tubuhnya. Dan juga ada makhluk mikro di sana. Jangan kita katakan di es itu tidak ada makhluk mikro yang dapat hidup. Bukan begitu, silahkan kalian searching. Bahkan yang ditakutkan ketika es di kutub mencair adalah kembalinya atau aktif kembalinya mikroorganisme yang selama ini tertidur di dalam es tersebut. Nah, kemudian pada fase cairan, contohnya saja manusia.
atau seluruh hewan peliharaan kita dan banyak lagi tumbuhan juga itu membutuhkan cairan. Manusia dapat bertahan hidup selama sepekan tanpa makanan. Namun manusia tidak dapat bertahan hidup selama 3 hari saja tanpa adanya asupan air. Kemudian pada fase gas, pada fase partikel air tentunya. Ini terkait dengan kelembapan suatu udara, di mana kita dapat temukan fenomenanya pada tumbuhan tertentu yang bergantung kepada kelembapan udara ini atau kandungan air yang berada di udara tersebut. Contohnya saja ketika kita menanam kaktus yang merupakan tumbuhan yang pada dasarnya hidup di tempat dengan kelembapan yang rendah, yang kita sebut udara kering. Ketika kita menanam di tempat yang memiliki kelembapan yang tinggi, maka pertumbuhan kaktus tidak akan normal. Begitu pula ketika kita membawa tanaman-tanaman sayur, misalnya seperti kol atau sawi yang membutuhkan kelembapan yang relatif tinggi. Ketika kita membawanya menanam pada daerah-daerah yang kering, daerah-daerah dekat gurun misalnya, atau daerah-daerah pinggiran pantai, maka pertumbuhannya tidak akan normal juga. Akan cenderung mengering dan daunnya tipis. Mengapa? Semuanya sangat bergantung kepada sifat dari air itu sendiri. Dikarenakan sebagai basis seluruh kehidupan, air ini merupakan basis regulasi. Basis regulator. Basis regulator di dalam sel kita. Hampir semua fenomena biologis, biokimiawi ini diregulasi atau diatur oleh sifat-sifat dari air itu sendiri. Nah, hal ini yang kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan fenomena unik air atau sifat-sifat unik dari air itu sendiri. Oke, kita lanjutkan video kita terkait yakni keunikan air. Nah, keunikan air di sini saya kumpulkan ada 4. Yang pertama terkait dengan polaritasnya, kemudian ada kalor jenis, kemudian terkait kalor uap dan temperatur temperatur dan atau kalor. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai berfokus kepada kaitannya dengan polaritas dan temperatur dan kalornya. Jadi kita akan menunda penjelasan mengenai kalor jenis dan kalor uap. Oke. Sebagaimana kita telah berbicara terkait dengan ikatan-ikatan kimiawi bahwa polaritas dari air ini menyebabkan adanya ikatan hidrogen yang mengikat antara satu molekul air dan molekul lainnya. Nah, fenomena yang timbul akibat adanya ikatan tersebut yang kita ketahui yakni kita namakan dengan kohesi. Kohesi ini sendiri tercipta akibat adanya tarikan antara molekul air dan molekul air tentunya. Nah, kohesi ini amat penting di dalam tumbuhan contohnya, yakni mengapa air yang berada di dalam tanah, di bawah tanah, dapat diangkut naik ke bagian daun yang notabene akan melawan gaya gravitasi. Nah, ini disebabkan adanya interaksi kohesi, yakni interaksi yang muncul ikatan sesama zat. Kemudian bentuk lain dari interaksi atau ikatan antar zat ini ada juga ikatan yang berbeda zat yang kita sebut dengan adhesi. Ikatan yang zatnya tidak sama. Nah, kedua jenis ikatan ini sangat penting di dalam peristiwa biologis seperti tadi. Transport air dari bawah tanah mengangkut mineral ke bagian daun yang melawan gravitasi. Seperti apa? Kita bisa gambarkan.
Kita umpamakan ini merupakan silam dan dia mengangkut air, molekul-molekul air di dalam tanah naik. Nah, pada bagian molekul yang di atas ini, jadi ini terjadi tidak satu arah, tetapi terus-menerus, ya, terus-menerus. Nah, ikatan kohesi ini akan menimbulkan gaya dorong ke atas. Sementara kita tandai bahwa terdapat juga gaya gravitasi menuju pusat bumi. Gaya kohesi ini akan menarik, berbantu dengan gaya adhesi antara molekul air dengan dinding silam. Jadi kurang lebih ini air, tadi ada gaya kohesi, gaya yang tercipta akibat kohesi, dan juga adanya gaya tarikan adhesi, yang dimana resultan gayanya akan juga membantu untuk melawan gaya gravitasi yang menyebabkan air ini bisa terangkat dari bawah tanah menuju bagian atas. Nah, kemudian kita berpindah kepada bahasan selanjutnya terkait temperatur dan kalor air. Jadi air ini mampu menerima dan melepas panas tanpa merubah suhunya secara signifikan. Mampu menerima dan melepas panas tanpa merubah suhunya secara signifikan. Inilah sifat khas dari air. Jadi air mampu menerima sejumlah kalor dan juga mampu melepaskan kalor-kalor tersebut, tetapi tidak merubah temperatur dari air itu sendiri secara signifikan. Nah, kemudian kita relasikan penjelasan ini dengan energi kinetik, energi termal, dan temperatur. Jadi, sebagaimana kita telah bahas sebelumnya bahwa seluruh atom maupun molekul itu sendiri memiliki energi kinetik. Energi kinetik ini muncul akibat pergerakan dari atom atau molekul itu sendiri, akibat interaksinya dengan atom atau molekul yang berada di dekatnya. Jadi kita contohkan bahwa atom atau molekul memiliki energi kinetik yang tercipta akibat motion atau pergerakan dari atom atau molekul itu sendiri. Kemudian energi kinetik ini terasosiasi dengan pergerakan acak dari atom atau molekul yang kita sebut dengan energi termal. Energi kinetik terasosiasi dengan istilah energi termal. Nah, kemudian berbicara mengenai energi termal, kita akan bersinggungan dengan istilah temperatur. Kemudian, supaya kita bisa memahami istilah-istilah ini, kita definisikan satu-satu, yakni temperatur itu merupakan total dari rata-rata energi kinetik pada suatu benda, dan temperatur ini tidak bergantung kepada volume. Sedangkan energi termal
energi termal itu sendiri bergantung kepada volume suatu benda. Tidak bergantung volume. Jadi misalnya kita memiliki secangkir kopi yang sudah kita panaskan. Secara temperatur, pemanasan ini kita memberikan kalor kepada air kopi tersebut, sehingga menyebabkan energi kinetiknya semakin tinggi. Karena tingginya energi kinetik ini, totalnya kita sebut dengan temperatur, maka temperaturnya akan naik. Tetapi, ketika kita membandingkan energi termal yang berada pada satu cangkir kopi dan satu kolam air yang tidak kita panaskan, tadi kopi sudah kita panaskan, air tidak kita panaskan, maka energi termal dari air satu kolam akan jauh lebih tinggi dibandingkan satu kopi tersebut. Dikarenakan ketika kita berbicara mengenai temperatur, kita tidak berbincang mengenai volumenya. Sedangkan ketika kita membahas mengenai energi termal, secara otomatis kita akan bergantung kepada volume dari benda tersebut. Nah, fenomena ini nanti ada kaitannya dengan es yang kita celupkan pada air panas. Jadi, es itu sendiri sebenarnya tidak memberikan dingin kepada suatu larutan. Namun es menyerap kalor dari larutan tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan larutan yang panas sebelumnya itu, ketika kalornya berpindah ke es, maka dia akan menjadi lebih dingin. Temperaturnya akan turun dikarenakan energi kinetiknya yang tadinya cepat, yang tadinya besar, diakibatkan karena kalor, sekarang sudah menjadi rendah. Karena sifatnya kalor tersebut akan berpindah, atau ada energi termal akan bergerak dari sesuatu yang kita sebut dengan panas ke sesuatu yang kita sebut dengan dingin. Oke. Kemudian peristiwa transfer energi termal tadi dari sesuatu yang panas ke sesuatu yang dingin, benda yang panas ke benda yang dingin, inilah yang kita sebut dengan heat atau kalor. Jadi kalorlah yang berpindah. Nah, nantinya kita akan membahas lebih lagi terkait kalor ini. Terkait kalor. Oke, jadi kita telah membahas tadi bahwa ketika kita menaikkan temperatur dari sebuah benda, maka tentu secara tidak langsung, secara berkaitan, maka energi termal dari benda tersebut akan juga naik. Nah, kemudian pada peristiwa ketika ada dua benda yang memiliki suhu berbeda, temperatur berbeda, ketika kita mendekatkannya secara bersamaan, seperti ketika kita memasukkan es ke dalam air, maka yang berpindah sebenarnya adalah energi termal dari suatu benda ke benda lain. Dalam hal ini, dari benda yang memiliki energi termal yang tinggi ke benda yang memiliki energi termal yang rendah. Contoh peristiwanya tadi pada es. Jadi es bukan berarti memberikan sesuatu yang dingin, memberikan dingin. Tetapi energi termal dari misalnya secangkir teh atau secangkir kopi itu berpindah menuju ke es. Dan energi termal yang berpindah inilah yang kita sebut dengan kalor, atau bahasa sehari-harinya kita sebut panas yang berpindah. Nah, oke, kemudian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kalor itu sendiri, maka kita membutuhkan unit perhitungan kalor. Untuk unit perhitungan kalor dalam standar internasional kita tuliskan sebagai kalori atau dengan simbol CAL. Apa itu kalori?
Kalor itu sendiri merupakan jumlah kalor yang kita butuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius. 1 derajat Celcius apa? 1 derajat Celcius 1 gram air. Jadi nilai kalor atau kalori, pengertian dasarnya adalah jumlah kalor yang kita butuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat. Lah kalor. Nah, nanti untuk satuan-satuan konversinya kita akan mengenal bahwa ada satuan lain yang kita sebut dengan joule, di mana 1 joule ini setara dengan 0,239 kalori. Sedangkan 1 kalori setara dengan 4,184 joule. Dan inilah sampai sini pertemuan kita untuk sifat unik air yang kedua tadi, yakni terkait dengan temperatur dan kalornya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai kalor jenis dan kalor uap air. Terima kasih atas perhatiannya pada video kita kali ini. Silahkan berpindah ke video selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan keunikan dari air, yakni kita akan membahas mengenai kalor jenis dan kalor uapnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.